Oke, selamat pagi semuanya buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu, teman ya. Oke, teman. Ya, sepertinya kita akan coba untuk membahas PP lagi nih, cuy. Ya, PP. Ya. Oke, teman ya. Karena sebelumnya gue udah ingetin teman-teman semua bahwa Agustus ini memungkinkan Bitcoin akan terpleset, ya otomatis dong. Kalau untuk meme, altcoin juga bakal terpleset semua. Ya. Tapi memang tadi kita udah lihat bahwa untuk jangka pendek memang karena Bitcoin ini turunnya udah lumayan ya di 123.000 ke 114 terakhir. Itu kalaupun Bitcoin jangka pendek itu ada kenaikan tuh hal yang wajar ya. Otomatis ini bisa mendorong harga dari altcoin atau meme coin ada kenaikan juga jangka pendek. Tapi bagaimana untuk kondisi PP saat ini gitu teman. Nah, sebelum nanti kita akan coba cek ya, kalau kita cek di market cap seluruh kripto ini memang benar-benar minus 2,77% dan ini minus lumayan cuy. Ini seluruh ya. Kalau lu cek di sini market cap seluruh kripto itu minus 2,77. Nah, tapi di sini teman-teman untuk Fear and Greed Index ini skornya masih 57. Artinya tingkat ketakutannya itu belum meningkat tajam lah, belum meningkat. Tapi memang sudah ada peningkatan. Nah, di sini untuk indeks altcoin kalau di minggu kemarin tuh nyentuh di level 40 plus. Saat ini udah berkurang 35 ya untuk indeks altcoin. Makanya jangan salah kalau lu cek saat ini altcoin rata-rata ya minus semua ya dalam kurun waktu 7 hari terakhir. Oke, karena Bitcoin aja dalam kurun waktu 7 hari terakhir itu minus 1,82%. Otomatis altcoin dan meme coin tentunya pasti mengikuti. Ya, nah oke, kita akan lebih fokus untuk melihat bagaimana kondisi dari PP. Ya, padahal kita kemarin udah melihat bahwa PP memungkinkan dalam kurun waktu jangka pendek itu akan mengalami suatu kenaikan. Cuma memang kurang powerful kenaikan karena ya itu tadi, mboknya kripto, Bitcoin itu mengalami penurunan, teman ya. Jarang banget kondisi dari altcoin itu yang melawan arah itu jarang banget. Oke, Bang, enaknya gimana nih untuk PP ya? Oke, teman ya, kalau kita melihat ya, kalau kita melihat supportnya, PP itu kan pernah di support sekitar kepala berapa ya? Kepala 8 atau kepala 9 ya? Di sini nih, di area sini. Dan kita akan coba cek resistennya terakhir itu ada di sini. Ya ini ya, ini resisten dan supportnya udah kelihatan banget ya cuy. Nah, kalau kita lihat ya, memang ini PP ya, PP itu sebenarnya itu kesempatan banget ya kalau memang misalkan dia ada koreksi seperti ini. Kesempatan banget sebenarnya, benar-benar kesempatan ya. Dan sebelumnya gue juga udah ingetin bahwa PP itu akan ada suatu penurunan memang ya, suatu penurunan untuk jangka pendek ya, jangka long ya temen. Cuma pola-pola pergerakan yang di iniin PP itu tuh intinya ya, saat ini kan udah menjelang kuartal 4 ya teman. Jadi gimana caranya lu bisa memanfaatkan penurunan ini ya untuk mulai akumulasi gitu. Itu kalau menurut gua sih ya. Itu kalau menurut gua, karena ya itu tadi, lu bisa perhatikan secara histori ini pola-pola pergerakan yang ya 11-12 lah ya, hampir mirip gitu teman. Nah, jadi apa yang kita tunggu untuk PP? Meskipun ini nanti memang PP misalkan ya dia bisa back to kepala 9 lagi ya misalkan. Jadi kita tinggal tunggu gini doang cuy. Nih. Misalkan nih saat ini turun di kepala 10 nih ya, per video ini gue buat. Ini misalkan kan kalau kita cek di sini ada support kuatnya di kepala 94. Misalkan dia bisa tembus di 94 atau di kepala 8 gitu ya. Kepala 8 atau kepala 9. Ini kita tinggal tunggu gini doang. Dan pola-pola ini tuh sama ya dengan yang kita lihat di sini. Sebentar. Oke, sebentar ya. Oke.
Jadi ini pola-pola yang sama sih kalau menurut gua, teman. Oke, jadi kita tinggal tunggu boomnya aja. Ya kalau misalkan dalam kurun waktu jangka pendek ini akan masih penurunan, ya pinter-pinter kita aja untuk DCA ya. Itu seperti itu. Nah, itu kasarnya ya, itu kasarnya. Nah, kita akan coba cek ya secara apa namanya, stok RSI dan MACD-nya seperti apa. Apakah memang saat ini waktu yang tepat untuk kita sudah mulai menyicil ya. Oke. Di sini teman, kalau kita cek ya, kalau kita cek untuk volume transaksinya untuk PP ini cenderung menurun ya. Volume transaksinya cenderung menurun di sini, dan kita lihat sekali untuk volume transaksi saat ini itu benar-benar masih mensupport suatu penurunan ya cuy, masih nge-support penurunan. Gue belum, per video ini gue belum melihat sama sekali adanya volume transaksi yang bisa memicu kenaikan untuk PP. Kalau gue cek dari volumenya tapi ya. Nah, tapi kalau gue cek dari stok RSI-nya ini bener-bener udah oversold. Artinya penjualan PP ya, kalau kita cek di volume transaksinya itu udah jenuh banget ya. Kalau titik jenuh penjualannya itu udah sangat tinggi seperti ini, berarti apa, Bang? Berarti kita tinggal tunggu adanya pembalikan arah untuk PP. Ya, kita tinggal tunggu pembalikan arah. Kapan? Gua nggak tahu kapan ya. Karena demand suatu kenaikan itu tergantung dari demand. Jadi gua hanya bisa melihat bahwa indikator yang gue pakai ini memungkinkan udah oversold, artinya titik jenuh penjualan itu udah sangat tinggi. Berarti kita tinggal tunggu PP itu mengalami suatu kenaikan. Nah, sedangkan di sini kita cek untuk MACD ini masih sangat memungkinkan untuk turun. Ya, ini ingat ya, ini time frame 1 hari nih yang gue pakai nih saat ini ya. Ini masih memungkinkan untuk turun sedikit lagi ya, kemungkinan dia mungkin akan ngebidik ke sini nih. Nah, di sini ya. Kalau kita cek secara MACD ya, itu yang gue lihat sih saat ini ya. Jadi kalau untuk saat ini secara stok RSI harusnya ini sudah mulai ada kenaikan untuk PP ya. Cuma kalau MACD ini masih bisa terkoreksi, masih ada chance untuk terkoreksi. Berarti bisa gue ambil kesimpulan adapun kenaikan ini tipis ya, karena MACD-nya belum mengkonfirmasi kenaikan. Ya, bisa jadi setelah kenaikan ini akan dia bisa memicu terjun lagi gitu ya. Nah, kemungkinan terjunnya ini akan dia bertahan di kepala 9 sih kalau menurut gue ya. Di kepala 9, teman. Coba deh, kita akan coba cek yang lebih time frame lebih kecil, jadi kita lebih spesifik gitu ya untuk melihat bagaimana sih kiranya pergerakan dari PP ini gitu. Nah, ini teman ya, kalau kita cek tuh ya. Sebentar, indikatornya seperti apa kalau di time frame 4 jam. Nah ya, stok RSI di time frame 4 jam ini belum nyentuh bawah ya. Di time frame 4 jam stok RSI-nya belum nyentuh bawah, artinya ini masih ada chance untuk dia terkoreksi, temen. Ya, ini masih ada chance untuk PP bisa terkoreksi lagi nih, temen ya. RSI-nya belum nyentuh bawah banget. Oke, terus MACD-nya gimana MACD? Ya, MACD-nya masih juga ada chance untuk turun di time frame 4 jam. Terus volumenya juga kecil banget ya. Jadi ini sangat indikasi untuk masih bisa terjun ya. Time frame 4 jam untuk si PP, teman. Jadi enaknya kita tunggu di mana nih, Bang ya? Ya, kalau kita lihat di sini di time frame 4 jam kita melihat supportnya ada di sini. Ya. Berarti ya sebentar kita akan pakai Vivo ya, dengan acuan support terendahnya dan resisten terakhirnya. Nah, tadi dia nyentuh di level sekitar 10.4 ya, 10.400 ya, kepala 10.400. Karena apa? Di sini dia balik ya, karena ini adalah area golden ya. Gue sering kali bilang ke teman-teman semua, area golden itu cenderung dipertahankan. Tapi dengan melihat indikator di time frame 4 jam dan tadi juga kita lihat ya dari stok RSI dan lain-lain, itu memungkinkan masih bisa turun. Otomatis ya, kalaupun memang ini ada naik, ini tipis ya, mungkin dia bisa naik di kepala 10.800 lagi. Tapi di sini ya lebih enaknya sih ya, karena apa namanya, ini juga memungkinkan masih bisa turun di time frame 4 jam. Jadi ya, so kita akan tunggu aja penurunannya di kepala sekitar 99 ini lagi ya. Di kepala 99 ini kita tunggu di situ, teman. Itu lebih amannya sih kalau menurut gua ya.
kepala 99 atau di 97 lah, di area situ teman. Pokoknya di area kuning ini nih, kita tunggu di area sini nih, 99 atau 97 ya, kita tunggu di situ aja ya, itu lebih amannya sih kalau menurut gua ya. Jadi dia masih ada chance untuk turun sekitar 7-9% lagi dari harga sekarang. Jadi chance seperti itu di time frame 4 jam ya. Karena kalau kita cek memang di time frame 1D ya, nah ini ya. Nah, ini kalau kelihatannya di time frame 1D. Jadi memang dia masih ada chance untuk apa namanya? Untuk dia turun dulu sebelum dia up lebih tinggi lagi. Dia seperti itu ya. Ya, makanya di bulan Agustus ini ya Bitcoin aja ada potensi terpleset ya. Karena udah terpleset, jadi altcoin sama meme coin juga terpleset juga harganya. Intinya seperti itu teman ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan seperti biasa sebelum gua akhirin video ini, di sini ada disclaimer on dulu bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini didasarkan informasi yang ditentukan semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Dan kalaupun kalian mau cicil sekarang sebenarnya no problem juga ya. Cuma ya memang ini kalaupun ada kenaikan tipis ya teman. Kalaupun ini kalau untuk jangka short akan ada kenaikan tipis, cuma ya itu nanti takutnya terjun lagi gitu ya, karena itu time frame 4 jam masih memungkinkan untuk dia turun gitu teman. Tapi sejujurnya dia itu udah terkoreksi cukup belum ya. Saat ini intinya lu bisa cicil deh saat ini. Saat ini per video ini gue buat di berapa itu, di kepala 10 sebenarnya lu bisa cicil, cuma akan lebih maksimal jika lu dapet PP itu di kepala 9, 11, 97 intinya seperti itu. Oke, mungkin itu aja ya. Akhir kata selamat pagi, selamat beraktivitas, salam cuan dari Didi Channel. Oke, bye bye.